Ketika baru memulai umur 12 tahun itu, Ayu mengajarkan tari apa ke siswa? Pertama itu kan muridnya baru 10 orang Pak di sini. Dan kebetulan muridnya itu ada SD dan TK. Jadi Ayu ngajarnya pertama itu tari condong dan tari Puspanjali. Terus berkembang, akhirnya mulai penuh di sanggar dan dibantu sama gurunya Ayu yang dipanggil langsung ke sini. Karena Ayu kan juga masih sekolah, masih SMP gitu. Apa tantangan terberat melatih anak-anak menari? Kan bisa jadi mereka datang ke sini sudah setengah jadi, ada juga yang mulai dari nol. Ya, kalau tantangan untuk mengajar menari itu yang dari nol itu lebih gampang Pak, karena tubuhnya masih belum terpengaruh. Maksudnya masih ya seperti kertas gitu, masih putih. Dia gampang dibentuk gitu. Tapi untuk yang sudah pernah di A, yang sudah pernah di B gitu latihan atau tidak dia otodidak di rumah. Karena kalau menari itu kan ada pakem, ada agem, ada tandang, ada tangkep. Itu mereka sembarangan. Jadi kita harus lagi mengulang lagi untuk merubah apa yang sudah dia lakukan gitu. Tapi kalau yang lebih gampang itu membentuk dari nol gitu Pak. Lebih gampang. Pelajaran yang mendasar diberikan kepada mereka sebelum diberikan tari yang jadi ya? Ya, itu dasar. Kalau di sini kita sebutnya dasar. Mereka diajarkan bagaimana teknik pertama kaki tapak sirang, bagaimana membentuk badan yang mereka biar cengket gitu, bagaimana mereka ngagem yang benar, bagaimana mereka nyeledet gitu. Teknik dasar yang pertama diberikan sebelum dia masuk ke materi tariannya. Siswa yang belajar di sini apakah anak-anak atau ada remaja atau kalangan ibu-ibu? Nah, pertama dulu sudah saya sampaikan tadi, yang pertama itu ada dari kalangan anak-anak. Kemudian sekitar beberapa tahun setelah meledak, ada anak-anak remaja dari SMA sekitar, dia diberikan tugas di sekolah, mereka belajar kemari. Dan ada juga pernah ibu-ibu yang belajar rejang renteng, belajar untuk menari dia di tempat kerja, ada juga. Jadi selama ini di sini sudah ada yang belajar dari usia dini sampai ibu-ibu gitu Pak, ya dewasa. Misalnya ada yang ingin belajar kontemporer dan lain. Bisa. Di sini kalau dulu memang di sini fokus untuk tradisi, tapi karena sekarang permintaan pentas-pentas itu ada yang kontemporer. Bahkan kami pernah mengajarkan anak-anak untuk menari untuk berlatih olah tubuh. Jadi tidak hanya kontemporer, tapi juga bisa ke modern, bisa dance juga. Sekarang karena udah berkembang ya, tidak hanya berpatok pada tradisi gitu Pak. Ayu juga menciptakan tari. Bisa disampaikan tari apa saja dan makna dari tari itu? Kalau yang saya sebut 3 aja Pak ya. Yang paling melekat, yang paling saya ingat gitu, yang pertama kali saya menciptakan itu tarian maskot untuk sanggar. Tarian ini judulnya Wana Purwa. Maknanya itu bagaimana seorang raja gitu Pak, seorang yang bisa memberikan pengaruh yang baik untuk makna tarian yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah mencipta untuk tabanan di acara ulang tahun Republik Indonesia. Pas itu saya menggarap untuk SMA Negeri 1 Tabanan, yaitu untuk teater Jineng, menciptakan tarian kolosal yang ditarikan sekitar 100 orang di hadapan Ibu Bupati. Kemudian yang dekat-dekat ini, terakhir ini saya menciptakan tarian untuk lomba perseni provinsi yang ditarikan oleh 2 orang dari SMA Negeri 1 Tabanan juga, membawakan tarian tentang kolaborasi antara tarian Nusantara yaitu Bali, Sumatera dan Jawa.
Apa tantangan terberat ketika menciptakan tari? Tantangan terberatnya itu apa ya? Harus menghayal dulu? Iya, harus berimajinasi dulu. Kalau saya sih mencipta itu apa ya? Bukan mencipta, menata begitu. Saya itu pertama harus dengar musik dulu, harus dirangsang sama musik. Kemudian saya berimajinasi, oh apa ya kira-kira yang nyambung sama atau yang berkaitan sama makna atau pesan dari tari ini begitu. Setelah itu saya tuangkan ke gerak-gerak, ya eksplorasi dulu. Kemudian baru saya bentuk-bentuk, dari hasil eksplorasi itu saya bentuk-bentuk menjadi frase-frase gerak. Kemudian jadilah tarian gitu Pak. Ayu di mana saja punya pengalaman pentas selain di Bali? Saya pernah pentas di Maluku Utara, itu untuk acara Selmorotai, pembukaan Bapak Presiden, pas itu masih Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, itu untuk pembukaan Museum Bawah Laut. Kemudian acara promosi pariwisata, saya ikut sama Ibu Bupati, Ibu Eka ke Jogja, itu saya menari di Universitas Gadjah Mada. Kemudian di Surabaya itu acara Sea Off, itu seperti festival untuk 13 negara. Jadi itu yang paling terkesan selama saya menari di luar. Setelah pentas ya, tepatnya setelah pentas, kita serombongan niatnya mau jalan-jalan ke pasar Batu Aki gitu ya. Setelah itu kami nggak pakai mobil, kami nyewa ojek. Terus setelah dari pasar, sebelum balik ke hotel, ternyata ojek yang saya tumpangi itu mungkin motornya belum disamsat atau gimana, jadi saya kayak seolah-olah dilarikan gitu loh, dibawa keliling ke Ternate. Terus teman-teman yang lain ngira saya hilang gitu, pembina semua dan nangis di hotel. Dan akhirnya saya itu memberanikan diri mengancam si tukang ojek ini dan menyuruhnya berhenti di pinggir jalan. Terus saya nanya deh ke orang-orang sekitar sana, di mana alamat Hotel Dragon, karena pengakuan dari si tukang ojek ini katanya dia lupa alamatnya begitu, padahal tadinya dia jemput saya ke sana sama teman-teman gitu. Habis itu akhirnya setelah 1 jam, kira-kira 1 jam, 1,5 jam, sudah jam 7 ya, jam 7 jam 7 waktu Indonesia Timur, saya sampai di hotel dan tukang ojeknya tuh nggak dibayar karena berani bawa saya keliling gitu tanpa izin ke pembina gitu Pak. Waktu itu Ayu umur berapa? Nangis nggak ketika kejadian itu? Saya nggak nangis, tapi pengen nangis, tapi nggak berani nangis karena kan berpikir kalau saya nangis nanti saya malah nambah di aneh-anehin gitu. Itu sekitar umur berapa ya? Intinya itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP saya ke Ternate dan saya dibawa kabur gitu sama tukang ojeknya. Ayu dari kecil sering banget juara dalam kegiatan lomba. Setelah remaja masih sering ikut lomba? Itu saya lomba itu dari SD sampai SMP, kemudian SMA belok banting setir ke seni suara. Kemudian untuk sekarang ini saya fokus untuk belajar karena sudah lomba-lomba itu udah buat saya penat dan sekarang ingin menggali lagi ilmu-ilmu. Kemudian mungkin sekarang lebih ke sosial Pak, lebih ke mencipta tari, lebih ke buat pementasan, buat latihan bersama begitu aja sekarang. Karena sudah dulu dihabiskan kesenangannya gitu.
awal-awal saya menari itu saya melihat senior, beliau bisa merias sendiri begitu. Saya termotivasi dan pernah dikerjain lah. Jangan deh diriasin ayunya gitu, biarin. Dari sana saya ada jengah lah gitu untuk biar bisa kayak mereka berias sendiri. Jadi sekarang jadi keterusan Pak, sekalian saya nari, sekalian saya ngerias. Terus karena ada tren ngerias pengantin, saya juga belajar, saya realisasikan. Kebetulan orang tua juga mendukung, jadi bisa diteruskan sampai sekarang. Untuk foto-foto prawedding itu jarang, cuma untuk acara langsung pas nikahannya itu sering saya ambil. Kukuh TV, kabar dari desa.